Audio novel Perintah Cincin Kaisar Naga 4691-4697. Cerita berlanjut. Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki alam surgawi tingkat pertama, itu lebih baik daripada tetap berada di alam surgawi dan manusia. Di alam surgawi dan manusia, para kultivator surgawi ini akan ditekan di alam mereka dan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Situasi. Melihat Sentian mengatakan ini, Yunli tertawa dan berkata perlahan, jika tangga menuju surga begitu mudah dilewati, maka tidak akan ada pembudidaya di dunia surga dan manusia. Orang-orang dengan kekuatanku hanya memiliki, kamu bisa, Anda hampir tidak mencapai tingkat keempat tangga, dan Anda tidak bisa bertahan di sana lama sebelum Anda gagal. Anda tahu berapa banyak biksu yang telah berjuang sampai mati tetapi bahkan tidak bisa mendekati tepi tangga. Anda membuatnya terdengar terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Sentian mengerutkan kening. Yunli sekarang berada di puncak level ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi dengan ini jenis kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Yunli berkata dengan serius, Saudara Sen, menaiki tangga menuju surga benar-benar sulit. Itu adalah cara yang hebat untuk menuntun orang ke surga. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan untuk menaiki tangga menuju surga, Anda juga memerlukan bakat tertentu untuk dapat memperoleh pencerahan secara tiba-tiba. Dao Agung Langit dan Bumi, setiap tingkatan adalah jalan yang unik. Anda harus tahu bahwa setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana itu. Kau pikir, saat tangga menuju surga terbuka kali ini, aku bisa membawamu ke sana. Pergi ke sana dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri, tetapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah meninggal di tangga surga. Sentian mendengarkan dengan seksama kata-kata Yunli, dan itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Dari sudut pandang ini, apa yang disebut bimbingan ini seharusnya adalah bahwa Dao besar surga dan bumi sedang mencari para jenius tak tertandingi di berbagai dunia tingkat rendah dan kemudian membiarkan mereka memasuki surga. Orang yang bakatnya pas-pasan, mungkin tidak punya peluang untuk sukses dalam hidup ini. Maksudmu, Gua Dewa Abadi berada di tingkat tertentu dari tangga menuju surga? Sentian bertanya pada Yunli. Lagi pula, Yunli tidak punya kemampuan untuk masuk surga sekarang, jadi mustahil baginya untuk datang dan memberitahuku tentang hal ini dengan peta harta karun surga. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Yunli, itu pasti di salah satu tingkat tangga menuju surga. Lagi pula, setiap tingkat adalah dunianya sendiri. Jelasnya, masing-masing dunia ini dibuka oleh seorang pendeta yang kuat, tetapi mereka juga ada dalam kenyataan. Sama seperti dunia surga dan manusia ini, dunia ini juga dibuka oleh Sekte Suci Wuji. Namun, dunia nyata semacam ini tidak dapat dihancurkan sesuka hati bahkan oleh penciptanya, dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Ya, Gua Abadi berada di tingkat keempat tangga surgawi, tapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat untuk sementara waktu, jadi aku belum bisa menemukannya. Tapi aku percaya bahwa ketika tangga surgawi muncul lagi, saya pikir saya sekarang bisa berdiri kokoh di tingkat keempat. Yunli mengangguk dan berkata. Ketika Sentian mendengar ini, hatinya tergerak. Gua Dewa Abadi yang agung dan kuat adalah kesempatan besar. Namun, ia juga tahu bahwa peluang seperti itu seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Sentian bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan. Aku mendapatkan ini dari relik seorang biksu kuno, dan masih ada tanda orang kuat itu di sana. Kata Yunli dengan sangat percaya diri. Sentian merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk, baiklah, kalau begitu, aku setuju dengan permintaanmu. Melihat persetujuan Sentian, Yunli juga sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa membunuh siapapun di 10 istana. Sesuka hati. Kecuali ayahku. Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, jadi kamu juga harus bersiap. Oke, Sentian mengangguk, berapa kekuatan dari ke-10 pengadilan itu? Tidak akan ada banyak alam abadi. Tentu saja tidak, tidakkah kau menemukan bahwa hanya ada sedikit kultivator abadi di alam surgawi? Kata Yunli, ya, memang langka. Sentian mengangguk. Selain dari dua penguasa domain yang berada di alam transformasi abadi dan penguasa kota binatang,
dia pada dasarnya tidak bertemu dengan kultivator lain di alam transformasi abadi. Tentu saja, ada juga seorang Taois tua Wuji, yang seharusnya juga berada di negeri dongeng. Sangat sulit bagi para kultivator di alam transformasi untuk meningkatkan diri di alam surgawi. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di alam surgawi terbatas, dan sebagian besar adalah energi spiritual. Setelah mencapai alam transformasi, Anda memerlukan bantuan energi spiritual untuk berkultivasi. Itulah sebabnya kami, 10 istana, membutuhkan sejumlah besar batu abadi. Banyak dari biksu alam abadi ini telah mengasingkan diri dari dunia dan mengabdikan diri untuk berkultivasi, dan banyak yang berada di tangga ke surga. Saya katakan bahwa setiap tingkat tangga menuju surga adalah semuanya alam batin juga penuh dengan bahaya, ribuan kali lebih berbahaya dan kejam daripada alam surgawi. Bahkan setelah mencapai tingkat keempat, alam akan ditekan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Setiap kali tangga itu menghilang, akan ada banyak kultivator yang memilih untuk tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih, dan tentu saja ada juga banyak kultivator yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa pergi. Yunli menjelaskan kepada Sentian secara terperinci. Saudara Yun, setiap tingkat tangga menuju surga adalah sebuah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang di setiap tingkat? Tanya Sentian dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kalau sudah punya dunia, pasti akan lahir manusia. Tentu saja, semuanya adalah dunia nyata, jadi tentu saja ada manusia. Selain sumber daya kultivasi, mereka tidak berbeda dengan alam surgawi. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Di dunia di dalam alam surgawi, tidak ada yang namanya manusia. Tangga, setiap makhluk hidup yang kau lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, kau tidak akan memiliki teman atau saudara. Itu sangat kejam sehingga kau membutuhkan pikiran yang kuat untuk menanggungnya. Ekspresi Yunli juga sedikit berubah, seolah-olah dia ingat sesuatu. Apakah semua manusia di dunia tangga surga adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi? Sentian bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya di dunia surgawi terus-menerus bertempur memperebutkan berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Tetapi ketika Sentian datang ke sini, dia masih memiliki banyak teman dan orang kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia Stairway to Heaven juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka tentu saja bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja ketika kita memasuki dunia Stairway to Heaven, kita dianggap alien, jadi satu-satunya hal yang kita hadapi adalah pembantaian. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak makhluk surgawi yang tinggal di dunia tangga surgawi untuk berlatih menghadapi bahaya besar. Kata Yunli. Sentian berpikir sejenak. Dia tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yunli, dan juga mengerti seperti apa dunia dengan tangga menuju surga. Baiklah, jangan pikirkan itu. Saat tangga menuju surga muncul, aku akan membawamu ke sana sekali, dan saat itulah kau akan tahu segalanya. Aku ingin bertanya satu hal lagi padamu. Yunli menatap Sentian yang sedang berpikir keras. Bicaralah. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun kamu sudah memberitahuku semua ini, bukan berarti aku bisa membantumu dengan segalanya. Sentian menatap Yunli dan berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak akan membuatmu malu. Kata Yunli, dan mengeluarkan belati hitam dengan ukiran rune di atasnya, dan menyerahkannya kepada Sentian, sambil berkata, gunakan belati ini untuk membunuhku. Apa? Sentian begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Dia tidak mengerti apakah Yunli telah meminum obat yang salah. Mengapa dia ingin Yunli membunuhnya? Jangan gugup. Aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang untuk mencarimu tetapi tidak ingin melawanmu karena aku tidak ingin mati. Aku memintamu untuk menggunakan ini belati untuk membunuh seutas jiwaku. Maka lampu jiwaku di 10 istana akan padam. Jika lampu jiwaku padam, itu berarti aku sudah mati, dan aku tidak perlu kembali ke 10 istana. Kalau tidak, jiwaku akan padam. Lampu jiwa ada di 10 istana, tapi aku tidak pernah kembali. Aku akan dianggap sebagai pengkhianat kuil. Ketika penegak hukum kuil muncul, bahkan ayahku tidak akan bisa melindungiku. Yunli mengikuti Sentian untuk menjelaskan. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa orang-orang dari 10 istana tahu tentang pembunuhannya terhadap Narota dan mengirim Yunli untuk mencarinya.
Agak sulit untuk membunuh jiwa tanpa membahayakan hidup dan kondisimu. Sentian sedikit mengernyit. Tentu saja sulit, kalau tidak aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Aku punya armor khusus dengan pertahanan yang sangat kuat. Jika kamu memakainya, ini akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah hadiah dari ayahku. Aku tidak pernah mau memakainya, kata Yunli, lalu dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul, lalu meletakkannya di atas meja. Di depan Sentian, begitu murah hati. Sentian menatap kotak di depannya, agak tidak percaya bahwa Yunli benar-benar memberinya hadiah yang begitu berharga. Tentu saja, aku sangat murah hati kepada teman-temanku, kata Yunli sambil tersenyum. Aku tidak mau. Sentian menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak mau membantuku? Yunli tercengang. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak menginginkan baju besi ini, kata Sentian. Apakah kamu takut berutang budi padaku? Yunli tidak mengerti mengapa Sentian tidak menginginkan barang-barangnya. Bukan itu masalahnya. Aku hanya merasa armormu biasa saja dan aku tidak menginginkannya, kata Sentian. Rata-rata, biar ku beritahu, ini. Yunli hendak membantah, tapi dia melihat cahaya keemasan berkelebat di sekujur badan Sentian. Segera setelah itu, potongan sisik emas menutupi seluruh badan Sentian, membungkus Sentian seperti dewa perang berbaju besi emas. Melihat baju besi emas pada Sentian, Yunli benar-benar terpana. Kamu. Yunli membuka mulutnya karena terkejut. Ini badan emasku yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan baju besimu? Setelah Sentian mengatakan ini, dia menusuk dadanya sendiri dengan belati di tangannya. Dentang. Disertai suara keras, belati itu langsung terpental, tetapi tidak ada jejaknya di badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan. Hentikan, jangan patahkan belatiku lagi. Yunli terkejut. Pedang kesayangannya dipatahkan oleh Sentian. Jika belati ini juga dipatahkan, dia tidak akan punya senjata lagi. Mengambil belatinya, Yunli berkata dengan sedikit malu, baju besimu memang lebih baik dari milikku. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Akan sangat bagus jika aku bisa mengalahkanmu. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan sangat senang. Bunuh aku, semua harta ini akan menjadi milikku, ucap Yunli sambil menyerahkan belati di tangannya kepada Sentian lagi. Sentian memegang belati dan berkata dengan senyum tipis, kamu benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu saat ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara langsung? Kamu tidak akan. Yunli tersenyum, lalu kabut putih samar muncul dari kepalanya. Ini adalah jiwa Yunli yang meninggalkan badannya. Sentian langsung mengayunkan belati di tangannya, dan tanda pada belati itu bersinar terang. Jiwa Yunli langsung terputus dan perlahan menghilang. Wajah Yunli berubah pucat, dan napasnya tampak semakin melemah, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Terima kasih. Yunli mengikuti Sentian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yunli. Silan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berlari ke arah Yunli dengan ekspresi gugup. Dia bisa merasakan jiwa Yunli menghilang. Ketika Silan melihat wajah Yunli memucat dan nafasnya melemah, dia menatap ke arah Sentian dengan penuh permusuhan. Kakak Yun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sentian berdiri dan berjalan keluar. Silan ingin menghentikan Sentian dan meminta klarifikasi, tetapi dihentikan oleh Yunli. Aku meminta saudara Sen untuk memotong seberkas jiwaku, sehingga lampu jiwaku akan padam. Kita tidak perlu kembali ke 10 istana, dan kuil tidak akan mengirim penegak hukum, kata Yunli dengan sebuah senyuman. Berani sekali kau. Berani sekali menyerahkan jiwamu kepada orang asing untuk dibunuh. Jika dia punya niat jahat, kau pasti sudah mati, kan? Kata Silan dengan sedikit kesal. Jangan khawatir, jika dia ingin membunuhku, aku akan menyerahkan hidupku untuk melihatmu. Sekarang, kita bisa bersama dengan bahagia, dan tidak ada yang akan memisahkan kita. Yunli memeluk Silan, dan lalu Silan terdesak di bawahnya. 10 istana. Di dalam ruang rahasia yang remang-remang dan misterius, cahaya lilin yang berkelap-kelip menerangi ratusan lampu jiwa yang berderet rapat di sekitarnya. Setiap lampu melambangkan nyala api kehidupan dari anggota penting 10 pengadilan neraka. Penguasa istana ke-10, penguasa agung dan agung ini, berdiri sendirian di ruang rahasia ini.
Matanya setajam elang, terpaku erat pada salah satu lampu jiwa, itu adalah lampu jiwa Yunli. Yunli telah menunjukkan bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak kecil, tetapi karena pertemuan yang tak terduga, ia jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar. Hal ini melanggar aturan ketat Protoss dan membuat Yunli menanggung kesalahan pengkhianatan. Namun demi kebahagiaan putranya, penguasa 10 istana meminta Yunli untuk meninggalkan 10 istana bersama rombongannya atas nama menjalankan misi. Bahkan, ia berharap Yunli bisa melarikan diri bersama orang yang dicintainya dan menjalani kehidupan biasa dan bahagia sejak saat itu. Namun, pada saat ini, jantung Master Istana ke-10 berdetak seperti genderang, dan matanya penuh kecemasan dan kegelisahan. Dia tahu bahwa lampu jiwa Yunli masih ada di 10 istana. Meskipun Yunli telah pergi, lampu jiwa itu masih ada di sana. Jika Yunli tidak pernah kembali, kuil pasti akan mengetahuinya. Saat itu, Yunli akan teridentifikasi sebagai pembelot dan penegak hukum akan dikirim untuk memburunya. Jika penegak hukum benar-benar muncul, Master Istana ke-10 tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan atau ikut campur. Jadi dia berpikir untuk memindahkan lampu jiwa Yunli, atau memadamkan lampu jiwa Yunli. Dengan cara ini, kuil tidak akan memperhatikan masalah ini. Tetapi ketika Master Istana ke-10 tengah menatap lampu jiwa Yunli, tiba-tiba lampu jiwa Yunli melonjak 2 kali, lalu padam tanpa peringatan apapun. Ketika Master Istana ke-10 melihat lampu jiwa yang padam, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tidak percaya bahwa Yunli telah meninggal, putranya sendiri telah meninggal. Dia meminta Yunli untuk menemukan Sentian, tetapi itu hanyalah alasan untuk membuat Yunli meninggalkan 10 pengadilan. Selama dia meninggalkan 10 istana, Yunli dapat melarikan diri dengan wanita yang dicintainya. Ini juga alasan mengapa penguasa Istana ke-10 meminta Yunli untuk membawa pergi pengikutnya juga. Namun kini, lampu jiwa Yunli telah padam. Mungkinkah anak konyol ini benar-benar pergi mencari Sentian? Badan penguasa Istana ke-10 sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Master Istana ke-10 akhirnya menenangkan gejolak batinnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah keluar dari ruang rahasia. Setiap langkah terasa sangat berat. Ketika dia tiba di aula, dia mendapati seorang pria berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang. Pola binatang yang dilukis pada jubah hitam itu tampak sangat ganas dalam cahaya yang redup, dan wajah pria itu sepucat kertas, dengan rongga matanya melotot. Jauh di kedalaman, seolah baru saja kembali dari neraka. Kepala istana, hubungan cinta Yunli dengan seorang wanita dari dunia luar telah melanggar aturan klan dewa kita. Dia adalah seorang penjahat. Bagaimana Anda bisa membiarkannya meninggalkan 10 istana? Pria itu menanyai Tuan 10 istana. Huo Qing, aku tahu kau meragukanku, menduga bahwa aku telah melepaskan Yunli. Aku dapat memberitahumu sekarang bahwa Yunli telah mati. Dia mati demi 10 istana. Ada kemarahan di matanya. Yunli sudah mati. Badan Huo Qing sedikit gemetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana dia bisa mati? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja dia dibunuh oleh anak bernama Sentian itu. Lampu jiwali telah sudah keluar. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa mengajakmu melihatnya, kata Master Istana ke-10. Karena kepala istana berkata demikian, aku akan pergi dan melihatnya. Jelas bahwa Huo Qing tidak percaya bahwa Yunli sudah mati, dia juga tidak percaya bahwa Yunli meninggalkan 10 istana untuk membalas dendam pada Sentian. Selesai. Master Istana ke-10 menahan amarahnya, berbalik dan berjalan keluar, diikuti Huo Qing dari dekat. Ketika mereka tiba di ruang rahasia dan melihat bahwa lampu jiwa Yunli benar-benar padam, Huo Qing akhirnya percaya apa yang dikatakan Master Istana ke-10. Yunli, kenapa kamu mati? Kematianmu tidak ada artinya. Huo Qing tiba-tiba menangis. Mendengarkan suaranya sangat menyedihkan seperti lolongan hantu dan serigala. Hampir semua orang di 10 pengadilan neraka dapat mendengar lolongan Huo Qing. Master Istana ke-10 menatap Huo Qing dengan wajah marah, namun tidak berkata apa-apa. Setelah menangis beberapa saat, Huo Qing mengeluarkan sapu tangan dan berpura-pura menyeka air matanya, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar menangis. Kepala istana, Sentian itu benar-benar pantas mati. Kita harus membalaskan dendam Yunli. Huo Qing menyeka wajahnya dan berkata,
Tentu saja kita harus membalas dendam. Aku akan memintamu untuk membalaskan dendam Yun Li sekarang. Kau harus membunuh Sentian, kata penguasa istana ke-10. Aku akan pergi. Huo Qing tertegun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kekuatanku sebanding dengan Yun Li, dan dia terbunuh. Jika aku pergi, bukankah aku akan mencari kematian? Aku bisa memberimu 20.000 batu roh abadi, dan kau harus pergi dan membunuh Sentian. Ini perintah, bukan negosiasi, kata Master Istana ke-10 dengan wajah dingin. Ini, Huo Qing ingin menolak, tetapi melihat ekspresi wajah Master Istana ke-10, dia hanya bisa mengangguk, baiklah, aku akan pergi. Huo Qing berbalik dan pergi, dan Master Istana ke-10 guru menatap punggung Huo Qing, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia hanya ingin Huo Qing mati. Orang ini bahkan berani mempertanyakan dirinya sendiri dan menantang otoritasnya. Dia pantas mati. Huo Qing keluar dari aula, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua kurus mengikutinya. Lelaki tua itu kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Tuan, apa yang terjadi? Apakah Master Istana ke-10 membiarkan Yun Li pergi? Dia mengkhianati kuil dengan melakukan ini. Selama kita melaporkannya, Master Istana ke-10 pasti akan dihukum. Orang tua itu berbisik kepada Huo Qing katakan. Diamlah, Yun Li sudah mati. Huo Qing melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, mati. Orang tua itu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Istana ke-10 ini begitu kejam sehingga dia benar-benar membiarkan putranya mati. Tidak diragukan lagi, aku telah melihat lampu jiwa Yun Li padam, kata Huo Qing. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa terus bertahan di 10 istana dan perlahan mencari peluang, kata lelaki tua itu sedikit kecewa. Kesempatan yang konyol. Penguasa istana ke-10 memintaku untuk membunuh Sentian dan memberiku 20.000 batu peri. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Huo Qing mengerutkan kening, tampak malu. 20.000 batu roh abadi. Master istana ke-10 benar-benar murah hati. Dalam hal ini, kita bisa pergi dan membunuh Sentian dan kembali untuk melapor. Kudengar Sentian tidak terlalu kuat. Hanya saja Sentian dilindungi oleh seorang guru di belakangnya. Orang ini tidak bisa dilindungi sepanjang waktu. Kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat dan kita pasti bisa membunuh Sentian. Orang tua itu berkata dengan percaya diri. Huo Qing melirik lelaki tua itu dan berkata dengan sedikit amarah di matanya, orang tua, apakah kau ingin aku mati lebih awal? Tuan muda, apa yang kau bicarakan? Kata lelaki tua itu dengan kaget. Luota dan Yun Li keduanya meninggal di tangan Sentian, dan kau memintaku untuk membunuh Sentian. Kekuatanku setara dengan Yun Li. Sekarang Yun Li sudah mati, bagaimana mungkin aku masih hidup? Huo Qing bertanya dengan keras. Tuan, saya sudah menanyakannya. Sentian hanya berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Anda bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangan Anda. Saat itu karena Xiao Huangqiao maju, dan dengan bantuan Taois Tua Wuji, Tuan Si, yang berada di belakang Sentian, maju dan menyebabkan Pangeran ke-10 dan Luota mundur. Kali ini, Luota dan Yun Li terbunuh, dan itu pasti, karya Xiao Huangqiao atau Tuan Si. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Sentian. Tuan muda, jangan takut. Sentian hanyalah seekor semut di depanmu. Orang tua itu terus menyemangati Huo Qing akan membunuh Sentian. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku akan mendengarkanmu. Huo Qing mengangguk, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, sekarang aku perintahkan kau untuk membunuh Sentian dan membawa kepalanya kembali. Aku pergi. Orang tua itu tercengang. Ya, aku akan mengirimmu. Sentian hanya berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Akan mudah bagimu untuk membunuhnya, kan? Pergi dan bunuh Sentian, lalu bawa kembali kepalanya. Aku bisa menghadiahimu sebuah batu peri, kata Huo Qing kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda, saya tidak bisa melakukannya, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya, mengapa Anda menyia-nyiakan kata-kata Anda? Huo Qing memarahi orang tua itu. Tuan muda, kalau begitu mengapa kita tidak mencari Sentian? Ini adalah pelanggaran perintah. Menurut aturan kuil, pelanggaran perintah akan dihukum berat, kata lelaki tua itu. Siapa bilang kita tidak akan mencarinya?
Tentu saja kita harus mencarinya. Sentian membunuh salah satu dari 10 pengadilan kita. Jika kita tidak membalas dendam padanya, bukankah itu akan membuat orang memandang rendah 10 pengadilan? Pengadilan. Tapi bukan aku yang akan mencarinya. Aku akan meminta orang lain untuk membantuku menemukannya. Sentian akan muncul di tangga surgawi, dan semua kekuatan tersembunyi mulai bergerak. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Atas nama 10 istana, aku akan mengeluarkan perintah pembunuhan. Selama kita bisa membunuhnya, Sentian, beri hadiah 100.000 batu roh abadi. Kata Huoking sambil tersenyum dingin. 100.000 batu roh abadi. Orang tua itu terhuyung dan hampir jatuh. Dia menatap Huoking dengan tidak percaya. Tuan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak batu roh abadi? Tentu saja saya tidak punya, tetapi Istana 10 melakukannya. Aku akan mengeluarkannya atas nama Istana 10. Siapapun yang membunuh Sentian akan mengikuti Istana 10 untuk mendapatkan batu abadi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan mengendalikan apakah Istana 10 istana memberikannya kepadaku atau tidak. Aku yakin 100.000 batu roh abadi pasti akan membuat orang-orang tersembunyi ini gila. Kau tahu, yang paling kurang dalam kultivasi mereka adalah sumber daya seperti batu roh abadi. Kata Huoking. Orang tua itu menatap Huoking tanpa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jangan hanya berdiri di sana, pergilah dan keluarkan perintah pembunuhan dengan cepat, dan ingatlah untuk menyebarkan jaring yang lebar. Desak Huoking. Tuan muda, aliansi penyegel iblis pernah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Sentian dengan pengorbanan 100 tahun, tetapi Sentian masih hidup dan sehat. Saya khawatir perintah pembunuhan ini. Orang tua itu ragu-ragu. Setelah semuanya, mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama, dan juga menawarkan hadiah 100.000 batu peri, ini bukan masalah kecil. Penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis tidak ada apa-apanya. Penghormatan itu hanya digunakan oleh beberapa kultivator kecil. Seorang kultivator yang benar-benar telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9 atau alam abadi bahkan tidak akan mempertimbangkan sumber daya aliansi penyegel iblis. Hanya batu peri ini yang memiliki kekuatan untuk merayu para pendeta ahli ini, kalian hanya perlu mendengarkan instruksiku. Kata Huoking tegas. Baik, Tuan. Melihat hal itu, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyusun perintah pembunuhan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Sentian, kali ini kau sudah mati. Mengapa kau harus memprovokasi kami, 10 istana? Lelaki tua itu tahu bahwa batu peri ini godaan untuk para pendeta di alam abadi begitu hebat, ditambah lagi dengan dimulainya tangga menuju surga, pasti akan banyak pendeta yang selama ini menyendiri yang akan keluar. Kalau begitu, setelah menerima perintah pembunuhan, para pendeta itu pasti akan menjadi gila. Batu peri, meskipun dianggap batu sampah di alam surgawi, merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk naik ke surga di alam surgawi ini. Batu roh biasa tidak banyak gunanya bagi para kultivator di alam transformasi abadi, namun batu roh abadi ini sangat berguna bagi para kultivator di alam transformasi abadi. Khususnya bagi para kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, jika mereka ingin menerobos ke alam abadi, mereka harus memiliki batu peri. Sekarang, dengan 100.000 batu abadi muncul sekaligus, itu pasti akan membuat kekuatan tersembunyi mendidih. Kota Matahari dan Bulan. Lin Keting masih terkunci di dalam kamar, tidak melakukan apapun sepanjang hari kecuali berlatih. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar merenungkan kesalahannya, ayahnya tidak lagi mengizinkannya meninggalkan kota Sun Moon. Putri. Saat pintu didorong terbuka, seorang kultivator wanita masuk. Ada apa? Lin Keting membuka matanya dan bertanya kepada kultivator wanita di depannya. Lihat ini, kata kultivator wanita itu, lalu perlahan membuka telapak tangannya, dan telapak kertas putih perlahan muncul di depan Lin Keting. Ketika Lin Keting melihat konten di atas, dia tercengang. Perintah pembunuhan. Istana 10 sebenarnya ingin menawarkan hadiah 100.000 batu roh abadi untuk membunuh Sentian. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Dia benar-benar memprovokasi Istana 10 untuk membayar 100.000 batu roh abadi. Tidak. Aku harus pergi mencari ayahku dan memintanya untuk maju menyelamatkan Sentian. Kata Lin Keting, lalu berjalan keluar ruangan.
Tetapi saat dia baru saja mencapai pintu, dia terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan yang sangat besar. "Putri, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan ini tanpa perintah Kaisar," kata pembudidaya wanita. Novel audio Cincin Kaisar Naga 4691-4697. Lin Keting mengerutkan kening, tampak cemas. "Ambil perintah pembunuhan itu dan segera pergi mencari tuanku, lalu berikan padanya," kata Lin Keting. Bagaimanapun, hubungan antara Sentian dan Lin Keting dipertemukan oleh Tao Wuji. Sekarang pendeta Tao Wuji telah melihat perintah pembunuhan itu, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Sentian. Tidak mungkin dia menjadi janda sebelum bersama Sentian. "Baik, Tuan." Kultivator wanita itu perlahan mundur. Lin Keting mondar-mandir di dalam ruangan, merasa gelisah. Dia dikurung di sini dan tidak punya cara untuk menghubungi Sentian. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran, Tao Wuji dan Lin Chong sedang minum teh spiritual, dan di hadapan mereka ada perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan. "Tuan, aku tidak menyangka anak ini begitu berharga, 100.000 batu peri, bahkan aku pun tergoda," kata Lin Chong sambil tersenyum. "Hahaha, 10 istana lebih suka mengeluarkan 100.000 batu abadi dan mengeluarkan perintah pembunuhan daripada membunuh Sentian secara pribadi. Coba tebak kenapa?" Pendeta Tao Wuji tertawa. "Pertama, mungkin saja istana 10 tidak bisa membunuh Sentian, atau mereka punya beberapa kekhawatiran. Kedua, istana 10 mengeluarkan perintah pembunuhan ini hanya untuk membuat Sentian jijai. Bahkan jika mereka benar-benar membunuh Sentian, istana 10 tidak akan bisa membunuhnya. Aku tidak akan mengeluarkan 100.000 batu roh abadi." Lin Chong berkata setelah berpikir sebentar. "Ya, apa yang kamu katakan itu mungkin saja, tetapi ada kemungkinan lain, yaitu perintah pembunuhan ini sama sekali tidak dikeluarkan oleh 10 penguasa istana," kata pendeta Wuji sambil tersenyum. "Bukankah itu dikirim oleh Master Istana ke-10? Lin Chong tercengang. "Apakah kamu lupa bahwa 10 istana bukanlah entitas monolitik dan tidak semua orang tunduk kepada penguasa 10 istana?" kata Tao Wuji. "Yah, itu mungkin. Tapi tidak peduli apapun situasinya, Sentian akan berada dalam masalah besar kali ini." "Apa maksudmu, Pendeta Tao? Apakah kamu ingin membantu Sentian?" Lin Chong menatap pendeta Tao itu. Pendeta Wuji, dengan sedikit ekspresi main-main di matanya. "Kita tunggu saja. Sentian adalah menantu yang baik yang kupilih untuk Xiao Ting, jadi tentu saja dia harus memiliki beberapa kualitas yang luar biasa. Jika dia seorang pecundang yang membutuhkan bantuan di mana-mana, maka aku akan menyakiti Xiao Ting," kata Tao Wuji. "Baiklah, mari kita dengarkan pendeta Tao. Kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kita juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan tersembunyi itu. Ada kelainan dalam formasi besar langit dan bumi, dan tangga ke surga akan segera muncul. Kekuatan semua pihak perlahan-lahan muncul ke permukaan. Kali ini dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, saya khawatir itu akan sepenuhnya menulis ulang situasi." Lin Chong mengangguk dan berkata, "Ya, tangga surgawi telah muncul kali ini, dan dunia surgawi pasti akan kacau balau. Aku tidak terlalu khawatir dengan kekuatan tersembunyi di dunia surgawi. Aku khawatir dengan orang-orang kutu kupret di tangga surgawi. Mereka bisa bertahan hidup selama 100 tahun di dunia tangga surgawi. Jika mereka berjalan keluar dari tangga menuju surga, itu akan menjadi ancaman yang sebenarnya," kata Tao Wuji dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Ya, orang-orang yang tinggal di dunia Stairway to Heaven adalah ancaman terbesar. Aku harap orang-orang ini akan merindukan surga dan tidak keluar dari dunia Stairway to Heaven." Lin Chong juga memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Matanya dan alisnya sedikit mengernyit. Bersambung.